perintah Allah terkait Isra dan Mi'raj ibadah, yaitu sholat 5 waktu. Mengapa ini yang disebut ibadah terkait dengan bi'abdihi? Beliau mengatakan li'anna ibadata asyraful asya'i wa akramuha. Karena ibadah itu adalah asyraful asya', sesuatu yang paling mulia, wa akramuha, dan paling berharga. Itu adalah ibadah. Karena itu kita baca Quran dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Ini ayat semua kita udah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan dari Isra dan Mi'raj apa? Ibadah buat kita. Kalau buat Nabi udah selesai. Kita ngomongin ibadah Nabi udah selesai, sempurna. Kita pengen ngomongin ibadah kita ini bagaimana. Nah, ini pesan Isra Mi'raj dari kata bi'abdihi. Karena kemuliaan manusia, kemuliaan kita di situ letaknya di mana? Di ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah Nabi diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diisrakan, diperjalankan, dengan dimi'rajkan, dengan dinaikkan. Kenapa? Karena kualitas ibadah Rasulullah SAW yang paling maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penghambaan beliau sebagai makhluk Allah, sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu total. Itu maksimal. Kalau bahasa kita namanya sholat khusyuk. Sampai ibu ya, kita semuanya diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk bertawud, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita lagi sholat dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah enggak ke Allah. Tapi kata orang Bekasi ngalor sama tidur. Nah, jangan sampai, paling tidak maksimal kita ketika sholat, ketika ibadah khusyuk, maksudnya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak 100% seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kalau habis sholat, anjuran Rasulullah SAW jangan langsung beranjak dengan segala kesibukan kita. Kasihlah kesempatan diri kita untuk apa? Habis sholat itu urusannya, arahannya dari Rasulullah SAW istighfar. Minimal astagfirullah sekali atau 3 kali. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung wah. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Tapi kurang afdol, tidak utama. Kita dianjurkan, disunnahkan, dan sunnahnya sunnah muakkadah. Habis sholat, apakah sholat yang sifatnya jahar atau sholat yang sifatnya sir, tidak bersuara jelas, apa itu istighfar, berzikir minimal ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu ya. Kenapa Bu? Kita habis sholat kok disuruh istighfar, astagfirullah. Artinya apa? Aku minta ampun kepada Allah. Nah, kok saya disuruh minta ampun? Kan saya melakukan dosa. Saya habis sholat, saya habis ibadah. Kok disuruh ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah? Ini ada apa? Kenapa Bu? Karena gini, Allah Maha tahu lagu kita kalau lagi sholat itu lantur. Ingat Pak Allah pas takbir doang, Allahu Akbar, udah ingat dompet, ingat macam-macam. Anu gue di mana ya? Nah, karena Allah Maha tahu dengan kelakuan kita pas lagi sholat khusyuknya berantakan, biar sholat kita dengan segala kekurangannya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut
filosofi zikir dan sholat. Tujuannya apa? Buat diri kita, agar kita ngaku di hadapan Allah. Sholat kita, ya begitu dah gayanya. Kita ngaku di hadapan Allah dengan cara, ya Allah ampuni saya, ya Allah, saya minta ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan kalau kita ngaku salah di hadapan Allah, sholat kita dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini penting buat kita. Jadi ini filosofi zikir habis sholat. Karena ini juga sholat bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga membaca dalam Quran tadi sudah dibaca oleh Ustaz Aceh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Apa artinya lailan? Pada suatu malam. Tapi para ulama memberikan bahasa. Apa sih yang dimaksud lailan dalam ayat 1 surah Al-Isra? Kata Ibnu Katsir, lailan itu maksudnya ba'dul lail, sebagian malam, bukan sepenuh malam. Bahkan malam yang sedikit. Jadi lailan itu tafsirnya adalah malam yang sedikit. Lailan qalilan, malam yang sedikit. Tepatnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah waktunya sepertiga malam terakhir. Jadi bukan di awal malam, juga bukan di tengah malam. Itu Isra dan Mi'raj tadi apa? Di sepertiga akhir malam. Itulah yang dimaksud lailan, lailan qalilan, malam yang sedikit. Kenapa waktu Isra dan Mi'raj itu bukan naharan, bukan siang? Tadi apa? Lailan ini ada maknanya, ada hikmahnya, ada rahasianya, ada filosofinya. Malam itu waktu tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Kami jadikan malam itu untuk libas, istirahat. Asal kata libas pakaian, tapi kita menggunakan pakaian itu agar kita jangan sampai sakit. Maksudnya kita beristirahat di waktu malam. Tapi di saat malam kita kemudian diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun, untuk ibadah yang disebut dengan misalnya sholat tahajud atau qiyamul lail. Disitulah nilai tinggi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita baca dalam surah Al-Muzammil ada ayat bunyi begini, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu qat'an wa aqwa qila. Karena malam itu kalau kita gunakan untuk ibadah, itu dia asyaddu qat'an. Itu adalah saat yang paling mantap buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat manusia terlelap dalam tidur, gak bisa nahan kantuknya, kok kita bangun. Itulah di saat dimana kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan yang lain apa lagi? Nah, begini Bu, orang itu sedermawan bagaimanapun, sebaik bagaimanapun, membuka pintu rumahnya agar proposal diterima, ada orang minta diterima, kan bukan malam. Ntar tunggu pagi, ya jam 8 lah, datang ke rumah saya besok pagi. Ternyata ntar datang ke rumah saya ambil uang, entah jam berapa, jam 2. Jadi maksud Allah Subhanahu Wa Taala, hai hamba-hambaku, di saat tidak ada satupun makhluk atau hambaku yang membuka pintu, kalian bisa minta pertolongan. Aku yang menciptakan mereka. Di saat semua pintu bantuan tertutup, aku buka sebesar-besarnya dan selebar-lebar. Nah, ini makna filosofi daripada lailan dalam ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Karena itu kita baca hadis qudsi dalam riwayat Imam Bukhari terkait lailan, terkait malam yang terakhir sepertiga, bunyinya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayunadi munadin man min da'in fa astajib lahu wa man min mustaghfirin fa aghfir lahu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia dan maha tinggi yang turun kemana? Ila samai dunia, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika malam tersisa tinggal sepertiga.
Allah suruh malaikat untuk memanggil hamba-hamba yang ada di bumi ini. Fayaqul, dan malaikat tadi mengatakan, man min da'i, siapa yang mau berdoa? Ya, fa'astajib lahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man min mustaghfirin, siapa yang berlindung dosa, pengen minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fa'aghfir lahu, pasti aku ampuni. Dan itu terjadi kapan? Sepertiga malam. Karena itu kita semuanya tahu sebagai muslim, waktu yang diantara paling mustajab adalah waktu di mana sepertiga malam terakhir. Itulah waktu yang paling dahsyat kita dekat atau mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah, di malam seperti itulah, di Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat kita gunakan ini sepertiga malam. Ini sesuatu yang sangat mulia. Kita punya masalah, kita punya sesuatu yang harus kita sampaikan kepada Allah. Dan betapa banyaknya itu persoalan kita yang ada di sekeliling kita atau pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Banyak masalah yang kita adukan, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tempat mengadu kita, kelar. Tapi kalau makhluk tempat mengadu kita, bukan solusi, tapi nambah masalah, bisa tumpuk, malah menjadi masalah. Bukan jadi solusi masalah, jadi nambah masalah. Karena itu kita mesti berhati-hati untuk curhat, untuk ngadu kepada orang. Kita pilih dulu ini siapa, layak nggak kita ngomong terkait persoalan kita kepada si A, B, C dan seterusnya. Kalau sosok ini kelihatannya bikin ribet, malah disampaikan lagi urusan kita atau bahkan rahasia kita kepada orang lain dengan bilang, jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia. Tapi 1000 orang kita sampaikan kayak gitu, udah bermasalah lagi. Ini jadi masalah buat kita. Karena itu ya kita berhati-hati ketika menyampaikan masalah. Yang terbaik persoalan itu kita minta solusinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang akan memberikan kita cara dan jalan bagaimana mengurai seluruh persoalan kita yang pelik. Dan insya Allah kalau Allah yang kasih jalan, semua dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini juga pesan di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan kalimat atau ayat yang berbunyi lahiran di dalam surah Al-Isra ayat 1. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke 7 lapis langit sampai Sidratil Muntaha, sampai menerima wahyu berupa sholat 5 waktu. Dan kita pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW dimi'rajkan itu dengan menggunakan kendaraan. Namanya apa? Buruk. Bahkan itu buruk digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Buruk itu kayak gimana sih? Nabi katakan buruk itu dabbatun abyad, binatang yang putih warnanya. Bentuknya sabda Rasulullah SAW, fauqal himar, lebih gede daripada keledai, tapi wadunal bagli, lebih kecil daripada kuda. Itulah gambaran tentang buruk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian ada distorsi, ada penyimpangan. Mungkin ya dulu kita punya orang tua atau keluarga kita itu ada gambar apa tuh? Buruk ya, di tembok lukisan malah. Palanya cewek, bukan cuma orang, pala perempuan. Ini apa imajinasi yang kebingungan tentang gambaran buruk. Badannya kuda, kepalanya orang, tapi perempuan yang cantik. Ini pelecehan buat Rasulullah SAW. Ini gambaran tentang buruk yang terdistorsi, yang salah.